proses edukasi itu pasti masyarakat kan punya latar belakang pendidikan, usia, dan pemahaman hukum yang berbeda-beda. Itu bagaimana Ibu menjalani proses-proses tersebut? Bagaimana menanggapi? Apakah ada perbedaan sikap atau cara edukasi? Ya. Nah, sebelum kami melakukan penyuluhan hukum, biasanya kami melakukan yang namanya pemetaan permasalahan hukum, peta permasalahan hukum, gitu ya, membuat peta permasalahan hukum. Peta itu tidak hanya memuat tentang apa saja persoalan hukum yang terjadi di setiap desa kelurahan se-Bali, tetapi juga pendidikan dari. Jadi kita akan minta kepada yang namanya aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, itu untuk memberikan data permasalahan hukum yang terjadi di tiap desa, gitu ya. Nanti dari situ kita akan kemudian melengkapi dengan data latar belakang pendidikan dari pelaku pelanggaran hukum itu, gitu ya. Jadi kalau ada data pelanggaran hukum yang ada di kepolisian, kita minta juga latar belakang pendidikannya, kemudian latar belakang sosial ekonominya, gitu ya. Kemudian juga jenis kelaminnya, usianya. Nah, dari situ kita akan membuat yang namanya peta, begitu ya. Jadi kita akan tahu desa A itu termasuk ke BPS, kita juga minta data demografi penduduk setempat. Dari sana kita akan simpulkan bahwa desa A itu punya penduduk dengan kondisi sosial ekonomi, misalnya menengah ke bawah, pendidikannya SMA ke bawah atau SMA ke atas, misalnya seperti itu. Kemudian permasalahan hukum yang terjadi dominan KDRT, misalnya seperti itu. Kemudian jenis kelamin warga kebanyakan perempuan, misalnya dengan usia 25 tahun sampai 50 tahun, misalnya seperti itu. Dari situ itu kita akan jadikan itu dasar untuk kita turun ke desa itu ketika diminta untuk memberikan materi atau kita sendiri yang ingin menyampaikan materi tertentu untuk desa itu. Nah, materi itu kalau kami yang merencanakan pasti akan disesuaikan dengan peta tadi. Jadi, kalau di desa itu banyak permasalahan hukum tentang KDRT, maka bukan masalah pengelolaan sampah yang kami sampaikan, tapi tentang KDRT supaya tepat sasaran, kan begitu. Kemudian kalau yang kita sasar itu usianya 25 sampai 50 tahun, berarti ini gen apa nih? Bukan Gen Z yang jelas. Nah, ini pasti gaptek. Pasti lebih banyak gapteknya, lebih banyak ketinggalan untuk update info, kan begitu ya. Jadi nanti penyampaian materinya juga kita akan lakukan dengan cara sesederhana mungkin, gitu ya. Nggak perlu pakai teknologi yang canggih-canggih misalnya, karena kalau pakai yang canggih-canggih jangan-jangan mereka malah nggak tahu gitu untuk membukanya, mengaksesnya, kan gitu. Jadi pakai cara yang tepat dengan kelompok usia itu. Kemudian kalau pendidikannya itu SMA, tentu kita akan pakai bahasa yang sederhana juga, yang sekiranya bisa diterima oleh mereka yang berpendidikan SMA gitu. Jadi jangan pakai bahasa, kami tidak akan pakai bahasa kelas akademisi universitas begitu ya, yang mungkin nanti justru akan membingungkan pendengar peserta untuk mengartikan apa yang kita maksudkan, kan begitu. Kemudian juga kalau tingkat sosial ekonominya menengah ke bawah, tentu kita juga akan membuat penyampaian materinya juga sesederhana mungkin, tidak mengambil contoh. Misalnya kita harus memberikan contoh, tidak memberikan contoh
dari tingkat sosial yang lebih tinggi yang mungkin tidak terbayangkan oleh mereka begitu ya. Jadi contoh-contoh atau kalimat yang kita pakai kita sesuaikan dengan kelompok menengah ke bawah. Artinya bahasanya sederhana, contoh-contoh kasusnya juga yang sederhana, yang menggambarkan kondisi yang biasa mereka hadapi sehari-hari, seperti itu. Tidak memakai contoh kasus atau kalimat yang sehari-harinya tidak mereka alami atau temui di dalam kehidupan mereka. Dengan itu kami berharap materi atau hal yang ingin kami komunikasikan kepada mereka dapat diterima dengan tepat. Gitu. Jadi kami datang menyesuaikan dengan audiens, bukan audiens yang kami minta menyesuaikan dengan standarnya penyuluh gitu, dibalik. Jadi penyuluhnya yang harus membuat kemasan materinya sedemikian rupa supaya sesuai dengan audiens, kondisi audiensnya gitu. Itu yang kami pakai sebagai pakemnya untuk melakukan komunikasi atau melakukan penyuluhan hukum kepada siapapun gitu. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Oke. Ya. Begitu dalam penyuluhan hukum itu lebih sering tatap muka atau medianya tuh lebih ke tatap muka atau pakai platform digital atau menyesuaikan audiensnya aja? Oh, kalau acaranya itu atas undangan pihak luar, ya kami menyesuaikan dengan apa yang ada di sana gitu. Tapi kalau kami yang merancang kegiatannya, tentu kami akan sesuaikan lagi dengan target yang akan kami sasar. Itu kalau misalnya nggak punya peralatan Zoom yang memadai, ya tentu kami tidak akan paksakan untuk daring. Ya kami harus datang gitu. Atau mereka tidak familiar dengan cara komunikasi jarak jauh, ya kita tidak bisa paksakan untuk mereka lakukan melalui Zoom meeting begitu. Kami yang harus datang ke lokasi gitu. Tapi kalau memang dirasa audiensnya memang sudah familiar, sudah merasa nyaman dengan penyampaian materi secara tidak langsung atau jarak jauh, ya kami baru lakukan dengan Zoom meeting. Kemudian juga kalau sekiranya kita ingin menyasar wilayah yang lebih luas, kita akan lakukan dalam bentuk pembuatan podcast gitu. Jadi kita punya media penyuluhan hukum tidak langsung melalui podcast. Kemudian membuat videografis misalnya tentang aturan-aturan hukum yang perlu kita sebarluaskan kepada masyarakat. Kadang-kadang kita juga membuat infografis. Jadi bermacam-macam konten kita siapkan, kita pakai berbagai sosmed juga, ada IG, ada Facebook, kemudian bermitra dengan media massa juga untuk bisa dimuat di koran-koran lokal begitu ya, secara digital. Kegiatan penyebarluasan informasi hukum yang kami lakukan gitu. Kemudian membuat brosur juga kalau kita sering nih ke lapangan pada saat Car Free Day begitu ya. Terus kita sebarkan itu brosur tentang aturan hukum terbaru misalnya, apakah tentang KUHP baru atau apapun itu, dalam bentuk brosur kepada mereka yang lagi olahraga gitu. Sambil nanti di sana kita kadang bikin seperti orasi. Jadi ceramah langsung gitu di lapangan. Ya berharap mereka yang olahraga
itu setidaknya sambil mendengar apa yang kami sampaikan di sana. Gitu. Syukur-syukur ada yang tertarik, kemudian berdiskusi di sana secara langsung dengan para penyuluh hukum. Gitu. Jadi banyak cara metode yang kami tempuh untuk bisa menyebarluaskan informasi. Kemudian juga, satu lagi, kita bikin WA group gitu. Jadi kadang-kadang kita dengan kelompok audiens tertentu sepakat, kita ini aja ya tukar informasinya melalui WA group gitu. Jadi nanti penyuluh hukum men-share aturan hukum tertentu, diskusinya lewat WA group gitu. Itu juga kadang kami lakukan. Boleh diceritakan secara singkat mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan mungkin evaluasi dari kegiatan penyuluhan hukum yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum Bali? Ya. Kalau di Kementerian Hukum kan kita memang sejak pertengahan tahun kemarin itu sudah membuat yang namanya rencana kegiatan yang akan kita lakukan tahun depan. Gitu. Itu tidak hanya membuat rencana kegiatan, tapi juga anggaran yang dibutuhkan untuk itu. Gitu. Itu sudah dibuat di pertengahan tahun sebelumnya untuk tahun ini. Gitu. Nah, itu kita sebut RKAKL gitu ya. Karena kegiatan dan anggaran saya karena tidak di bidang administrasi RKAKL jadi kurang, tapi sepengetahuan saya itu fungsinya untuk merumuskan rencana kegiatan dan anggaran untuk tahun depan gitu. Nah, itu untuk penyuluhan hukum. Sekali lagi karena kami ini kepanjangan tangan dari Eselon 1 yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional, maka perencanaan kegiatan itu mengacu pada rencana kegiatan yang ada di Eselon 1-nya. Jadi nanti BPHN itu akan memberikan semacam pedoman kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di tahun depan gitu. Nanti kantor wilayah kemudian menurunkan itu menjadi bentuk-bentuk kegiatan yang bisa dilaksanakan di tingkat wilayah provinsi. Itu ya, kemudian berikut anggaran yang diperlukan. Setelah itu nanti itu akan disampaikan ke BPHN untuk direview. Kalau itu sudah disetujui oleh BPHN, maka di tahun depan kita akan laksanakan itu per Januari gitu. Dengan tentu saja pertama membuat yang namanya kalau adik-adik mungkin mengenalnya sebagai proposal atau TOR ya, TOR kegiatan gitu. Jadi kerangka acuan kegiatan gitu ya. Itu memuat dasar hukumnya apa, tujuannya apa, kemudian sasarannya siapa saja, kapan mau dilakukan, kemudian perlengkapan apa saja dan anggaran berapa yang dibutuhkan untuk itu kita buatkan dulu, kemudian nanti diikuti dengan pembuatan surat keputusan kantor wilayah, kepala kantor wilayah, isinya adalah SK itu isinya menunjuk orang-orang yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan gitu. Jadi nanti akan terbit surat keputusan Kakanwil untuk melaksanakan kegiatan A. Itu nanti ada menimbang, memutuskan si A, si B, si C menjadi pelaksananya gitu. Setelah itu baru kita laksanakan. Setelah kita laksanakan, selesai melaksanakan pasti harus membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan. Itu isinya laporan baik secara teknis dan substantif maupun laporan penggunaan anggarannya gitu. Jadi
bagaimana kegiatan itu berlangsung plus bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggarannya. Itu kita buatkan laporannya, kemudian itu nanti diserahkan ke kantor, ke bagian yang berwenang menanganinya, kemudian nanti akan dilaporkan ke pusat, ke BPHN. Kemudian biasanya setelah melaksanakan kegiatan, kita juga melakukan yang namanya monitoring dan evaluasi kegiatan gitu. Itu isinya ya kita mengevaluasi saja pelaksanaan kegiatan masing-masing itu bagaimana, sejauh mana sudah dilaksanakan, kemudian ada masalah apa di lapangan yang ditemui, atau kendala apa yang ditemui, kemudian bagaimana kita kemudian kita akan mendiskusikan bagaimana caranya kita mengatasi masalah itu supaya ke depan tidak terulang lagi gitu ya. Kemudian juga membuat laporan dari hasil monitoring dan evaluasi itu untuk juga kita sampaikan ke instansi kita, ke kantor wilayah, untuk bisa menjadi bahan bahan kajian untuk menentukan kegiatan di tahun berikutnya gitu ya. Jadi dari hasil Monex itu kita akan tahu apa saja yang harus diperbaiki, apa saja yang harus dilengkapi, kemudian itu nanti yang akan menjadi rekomendasi untuk dilakukan di tahun ke depan. Gitu. Itu sih alur dari A sampai Z-nya sebuah kegiatan berlangsung gitu di kantor wilayah. Cukup jelas? Cukup jelas? Kayaknya ini juga lazim dilakukan di semua kegiatan ya. Apapun pasti dimulai dengan menyusun TOR, kemudian melaksanakan atau mengeksekusi TOR itu, mempertanggungjawabkan, kemudian mengevaluasi. Itu kayaknya sudah sebuah alur yang standar ya, yang biasanya kita lakukan di manapun. Dalam proses penyuluhan hukum itu kan cukup panjang ya. Nah, itu apa saja tantangan, khususnya tantangan komunikasi yang paling sering Ibu dan tim penyuluh hukum itu temui dalam memberikan edukasi kepada masyarakat? Ya, oke, banyak. Kalau saya, karena saya bukan orang Bali, kemudian kalau berhadapan dengan warga desa yang masih low level education ya, jadi maksudnya menengah ke bawah pendidikannya, itu kemudian mungkin berbahasa Indonesianya juga kurang fasih, itu memang menjadi PR tersendiri karena biasanya saya akan minta bantuan teman untuk mendampingi, untuk membantu menerjemahkan gitu ya, karena biasanya masih memakai bahasa lokal, artinya pakai bahasa Bali yang saya sering tidak pahami gitu. Kemudian menanggapinya pun saya juga tidak bisa tentunya dalam bahasa Bali yang lancar gitu. Jadi saya akan meminta bantuan teman yang asli Bali untuk membantu. Kemudian juga seringkali ada istilah-istilah hukum, terutama istilah hukum ya, itu yang memang sudah pakemnya. Jadi misalnya ini istilah hukum pro bono gitu ya. Pro bono ini adalah pengabdian yang harus dilakukan oleh pengacara untuk melayani masyarakat tanpa
boleh menerima honor atau pembayaran. Istilah atau kata pro bono itu kan tidak bisa digantikan oleh kata lain gitu. Nah, ini yang seringkali membuat kita ketika berhadapan dengan mereka yang menengah ke bawah itu harus membutuhkan waktu dan energi tambahan untuk supaya kata itu bisa dipahami dengan benar oleh audiens gitu ya. Terus kemudian misalnya nebis in idem, istilah-istilah hukum yang tidak bisa diterjemahkan letter gitu ya. Beda dengan misalnya kata excuse begitu bisa langsung kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi permakluman gitu ya, dimaklumi. Tapi istilah hukum itu banyak yang tidak bisa digantikan dengan 1-2 kata saja gitu. Dia harus butuh penjelasan panjang kali lebar gitu ya untuk bisa tersampaikan dengan benar. Misalnya nebis in idem gitu. Seseorang tidak boleh dituntut dengan tuntutan yang sama gitu atas kasus yang sama gitu, misalnya seperti itu kan harus dijelaskan dengan panjang lebar supaya bisa dipahami dengan benar gitu. Itu tantangan buat penyuluh hukum gitu ya. Kalau penyuluh yang lain mungkin tidak menemui istilah-istilah atau frasa yang sudah pakem seperti frasa hukum itu. Kemudian tantangan kami juga karena kondisi geografis dari lokasi sasaran kami itu seringkali tidak mudah untuk dicapai. Itu juga menjadi tantangan penyuluh untuk bisa sampai ke lokasi di jam yang tepat, kemudian juga dengan biaya atau dana yang terbatas gitu. Kemudian juga kalau terkait dengan kegiatan itu seringkali kita terkendala dengan ketersediaan waktu dari warga desa. Jadi tugas fungsi penyuluh hukum ini kan membina masyarakat untuk mereka bisa supaya terbentuk budaya hukum yang baik, kemudian akan tercipta masyarakat yang sadar hukum. Untuk itu maka yang kami sasar tentunya tidak hanya mereka yang ada di kota, tapi justru lebih banyak mereka yang jauh dari kota, yang sulit untuk mendapatkan informasi-informasi yang lengkap terkait dengan hukum. Nah, oleh karenanya banyak kegiatan yang memang harus dilakukan di tingkat desa yang masuk kawasan sebutannya 3T gitu ya, terpencil, terluar gitu ya. Nah, ini untuk ketemu mereka yang seperti itu pasti kita harus merencanakan dengan sangat tepat karena mereka tidak selalu siap untuk hadir ketika diundang gitu oleh baik kepala desa maupun oleh kantor wilayah untuk menghadiri kegiatan pembinaan hukum misalnya atau penyuluhan hukum ya, karena mereka pasti sibuk dengan kegiatan untuk mencari nafkah gitu ya, sehingga kalau kita minta datang dong jam 9 sampai jam 10, 1 jam aja untuk mendengarkan penyuluhan hukum tentang apa gitu ya, apakah itu pengelolaan sampah atau apa gitu ya yang di desa itu sedang jadi masalah misalnya, itu sulit sekali bisa mengharapkan mereka bisa hadir di jam itu secara maksimal gitu. Kalaupun ada paling dari targetnya 30 orang itu bisa terkumpul 10 orang sudah syukur.
kadang-kadang yang 10 orang itu pun nanti pelan-pelan satu persatu hilang gitu ya, kabur gitu. Itu sering terjadi di kegiatan penyuluhan hukum kami. Jadi akan merespon diskusi dengan baik gitu. Kalau di desa yang terpencil itu sulit diharapkan. Jadi kadang apa yang menjadi target kita menjadi tidak tercapai begitu, karena yang kami perkirakan itu bisa dilakukan ternyata di lokasi tidak terjadi seperti yang kita harapkan gitu. Itu kendala juga. Kemudian juga bentar ya, ada telepon masuk. Bentar ya, saya jawab sebentar. Ya, lanjut ya. Terus apalagi ya kendalanya? Ya kalau kami di Kanwil Bali ini memang jumlah penyuluhnya sedikit, sementara wilayah yang harus kami kami bina itu luas gitu. Itu tidak terpenuhi dengan jumlah penyuluh yang hanya 12 orang gitu. Jadi itu juga kendala kami juga, sehingga tidak semua desa se-Bali ini bisa secara optimal kita bina dengan baik begitu. Ya akhirnya kami sering melakukan strategi tertentu untuk bisa mengatasi keterbatasan SDM itu, misalnya dengan melakukan Zoom meeting supaya bisa mengakomodir lebih banyak desa sasaran. Tapi ya itu, kalau pakai Zoom meeting itu yang adik-adik perlu ketahui itu juga karena itu belum menjadi budaya atau sesuatu yang sudah biasa dilakukan di tingkat desa. Seringkali ya mereka cuma mematikan video, kemudian cuma setor nama begitu ya, tapi tidak on cam. Kemudian kita juga tidak tahu apakah dia mengikuti dengan baik atau ditinggal tidur gitu ya, kita nggak tahu gitu. Jadi kalau pakai Zoom meeting memang bisa mengatasi masalah keterbatasan sumber daya manusia atau penyuluh hukumnya. Tetapi yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah itu efektif untuk bisa menyampaikan informasi hukum itu secara utuh kepada audiensnya gitu. Ya itu sih, karena kita kan nggak tahu ya di sananya dia apakah memang berkomitmen untuk mengikuti atau hanya sekedar karena diperintah oleh kepala desa atau ditugasi oleh Pak Lurahnya gitu ya gitu. Itu sih. Cukup? Ada lagi mungkin yang pengen ditanyakan? Jelas ya? Semoga jelas ya. Ya, ada lagi? Ada. Menurut Ibu, apa kekuatan atau keunggulan utama dari program penyuluh hukum dari Kementerian Hukum Bali dibandingkan dengan bentuk edukasi hukum lainnya? Kalau
penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum pasti adalah pihak pertama yang tahu aturan hukum terbaru yang terbit gitu ya, yang baru diterbitkan oleh negara. Itu pasti kami pihak pertama yang tahu. Itu keuntungan kami, sehingga biasanya kami yang duluan itu melakukan penyuluhan tentang aturan hukum terbaru. Kemudian karena kami penyuluh hukum kementerian, maka kami tidak sulit untuk menembus desa di Provinsi Bali, karena pemerintah kabupaten itu adalah juga mitra kami dalam melaksanakan tusi mereka, karena mereka punya yang namanya membuat peraturan daerah baru yang itu memang harus melibatkan Kementerian Hukum. Oleh karenanya hubungan saling membutuhkan ini juga menjadi faktor pendukung untuk penyuluh hukum bisa lebih mudah untuk masuk ke desa atau kelurahan di wilayah kabupaten-kabupaten yang ada di Bali, dibanding misalnya penyuluh hukum dari instansi lain yang tidak ada hubungan saling membantu di dalam pelaksanaan tusinya gitu. Kemudian juga kalau penyuluh hukum dari kantor wilayah Kementerian Hukum itu juga pasti menjadi atau dianggap sebagai yang lebih tahu atau punya akses lebih mudah untuk mendapatkan informasi hukum tertentu yang ada di pusat gitu ya, karena kami kepanjangan dari Menteri Hukum gitu kan. Jadi ketika desa atau kabupaten membutuhkan informasi hukum tertentu, maka yang dicari pasti penyuluh hukum Kementerian Hukum gitu, Kanwil Kementerian Hukum, yang di tiap provinsi itu hanya ada satu kan gitu ya. Jadi kami yang pasti dicari duluan ketimbang penyuluh hukum yang di luar Kementerian Hukum gitu. Kemudian juga tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyuluh hukum kantor wilayah juga menurut kami lebih baik ketimbang kepada penyuluh hukum yang lain, karena kami datang selain sebagai ASN gitu ya, yang pasti sudah punya aturan kerja yang sudah baku gitu ya. Kemudian kami juga bernaung di bawah Kementerian Hukum, itu pasti kegiatannya sudah pasti legal gitu ya, sudah pasti resmi gitu, tidak maksudnya tidak ada unsur atau muatan tertentu yang disisipkan, misalnya penyuluhan sambil jualan apa gitu misalnya ya, yang sering dilakukan oleh pihak lain, misalnya ada penyuluhan tentang kesehatan tapi ternyata ada sponsor dari produk farmasi tertentu gitu ya yang diselipkan, yang sebenarnya maunya sih untuk jualan obat ini gitu. Kalau kami pasti terlepas dari motif-motif seperti itu gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat kami lebih bisa diterima itu dengan lebih mudah ke masyarakat gitu. Maksudnya tidak ada kecurigaan tentang kegiatan yang kami lakukan dari masyarakat yang menjadi sasaran kami gitu. Karena kami ada di bawah Kementerian Hukum gitu. Itu salah satu keuntungan yang kami miliki gitu. Apalagi ya, sementara itu ya, nanti sambil jalan kalau ada yang perlu saya tambahkan lagi. Tadi terlewat
itu kami menangkapnya itu merupakan tantangan eksternal. Kalau misalnya tantangan internal dari bidang penyuluh hukum sendiri itu apa saja? Kalau internalnya ya biasanya sih kami antar penyuluh itu saling apa nih namanya? Ya ini nampaknya lazim terjadi di semua sektor ya. Jadi kalau undangan menjadi narasumber itu datang dari pihak yang dianggap menguntungkan, itu kami berebut untuk mengambil penugasan itu. Tapi ketika kami diundang oleh desa yang lokasinya sangat jauh, kemudian oleh mahasiswa-mahasiswa KKN yang biasanya tidak ada dananya gitu ya, karena mereka pengabdian, berarti kami pun nanti harus ke sana dalam bentuk pengabdian, yang artinya tidak akan ada uang transport misalnya, atau apalagi honor narasumber misalnya begitu. Nah itu kami akan saling lempar tanggung jawab, ini siapa nih gitu. Jadi ya tapi itu sepertinya lazim terjadi ya di semua profesi gitu. Kemudian tantangan internal lainnya juga ketika jadi kami ini kan masing-masing sudah punya wilayah yang menjadi tanggung jawab kami gitu. Saya misalnya bertanggung jawab untuk wilayah Kabupaten Gianyar gitu. Nanti rekan yang lain di kabupaten lain. Nah, ketika saya ada satu dan lain hal yang membuat saya tidak bisa memenuhi undangan Kabupaten Gianyar, maka biasanya akan diserahkan ke rekan yang lain. Yang menjadi persoalan adalah apakah rekan yang lain itu satu frekuensi, satu irama dengan saya. Gimana ya gampangnya? Jadi saya sudah terbiasa berkomunikasi dengan wilayah Gianyar dengan cara tertentu. Ketika digantikan orang lain, itu kemungkinan akan berbeda gayanya, berbeda cara penyampaiannya, yang mungkin menjadi tidak pas bagi wilayah Gianyar yang selama ini sudah saya kenal dengan baik polanya gitu ya. Nah, itu juga menjadi tantangan internal. Tapi mau nggak mau saya harus minta teman saya untuk menggantikan karena saya kebetulan berhalangan misalnya. Nah, itu juga persoalan di dalam kami, karena kan tidak semua orang itu punya karakter sama, kemampuan yang sama, kemudian gaya bicara sama gitu ya. Nah ini kadang-kala ketika berganti orang itu menjadi tidak efektif dalam menyampaikan informasi ke wilayah yang sudah biasa menjadi wilayah binaan kita gitu. Bisa dipahami ya. Jadi misalnya adik-adik biasa menangani atau adik-adik biasa mengerjakan pekerjaan A yang adik-adik sudah tahu nih, supaya bisa lancar nih saya harus melakukan ABCD. Tapi suatu saat adik-adik berhalangan, digantikan teman lain, itu besar kemungkinan teman lain tidak bisa melakukan ABCD itu seperti yang adik-adik lakukan, sehingga hasilnya juga kadang-kadang menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kan begitu ya? Seringkali begitu kan? Tolong dong
saya digantiin ya karena mau ini gitu. Ternyata teman kita mengerjakannya asal-asalan gitu misalnya, atau sesuai persepsi dia aja gitu. Ya udah, hasilnya nanti kemungkinan tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan, kan begitu ya. Ya, itu tantangan internal juga. Terus apa lagi ya, itu sih. Kemudian paling kalau terkait institusi ya ada kegiatan yang pengaturan waktunya memang menjadi persoalan, karena di satu sisi wilayah yang menjadi tanggung jawab kami menuntut untuk dilakukan sesuatu di sana, tapi di saat sama di kantor itu ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, seperti itu. Nah, itu juga menjadi persoalan, karena mengubah jadwal di wilayah itu kadangkala lebih sulit dilakukan, karena mereka punya kesibukan yang sudah mereka jadwalkan gitu ya. Terus kemudian kami minta untuk mengubah, itu juga tentunya akan menyulitkan gitu. Jadi posisi kami sebagai penyuluh hukum yang mempunyai wilayah ampuan atau wilayah kerja di satu sisi, kemudian di sisi lain menjadi ASN di kantor wilayah yang juga punya tanggung jawab untuk mendukung organisasi di dalam, itu kadang menjadi dua hal yang tidak bisa sinkron gitu. Itu ya sementara, nanti kalau ada lagi saya tambahkan. Semoga bisa dipahami ya. Bisa Bu. Sangat jelas, sangat menjawab. Baik. Oke. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selama Ibu menjadi penyuluh hukum, apakah merasa atau peluang apa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum khususnya di era digital? Dan ancaman apa yang perlu diantisipasi, karena kan kalau di era digital pasti banyak hoax, misinformasi atau disinformasi, dan juga rendahnya literasi hukum masyarakat. Ya, itu kan PR kita sebagai komunikator ya, sebagai penyuluh hukum. So, siapapun itu yang tugasnya menyebarluaskan informasi gitu. Jadi di era sekarang ini kita dipermudah dengan adanya berbagai kemajuan teknologi informasi, entah itu dalam bentuk kemudahan melalui sosial media yang ada, atau platform lain yang tersedia. Kemudian ada Zoom kah, YouTube, kemudian apalagi WA dan lain-lain yang sangat memudahkan kita dalam menyampaikan informasi tertentu kepada siapapun itu, gitu kan. Tapi memang betul di sisi lain itu menjadi ancaman juga, karena kita tahu bahwa dengan kemudahan itu maka ada banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk justru memutarbalikkan fakta, mengacaukan situasi gitu ya untuk kepentingan tertentu, kan begitu, melalui penyebarluasan hoax, kemudian berita-berita yang tidak sesuai dengan faktanya gitu. Nah, tapi itu memang yang menurut saya
justru akan mengasah kita sebagai penyuluh hukum untuk terus belajar gitu, bahwa di berkomunikasi itu tidak lagi harus dilakukan langsung, misalnya bisa dilakukan dengan berbagai cara mengikuti perkembangan situasi yang ada gitu kan. Itu akan membuat penyuluh hukum selalu dinamis gitu, jadi dia akan tertantang untuk selalu membuat inovasi, untuk membuat metode baru yang menyesuaikan dengan ketersediaan sarana informasi yang ada gitu ya. Apakah itu dia harus kemudian tidak hanya berkomunikasi melalui kata-kata, tapi dia juga kemudian harus mampu menuangkan itu dalam bentuk konten-konten tertulis misalnya seperti itu, atau membuat video grafis dalam bentuk animasi misalnya, jadi tidak berupa ceramah seperti ini saja yang konvensional begitu kan. Nah, itu menurut saya akan membuat seorang penyuluh hukum itu terus harus belajar dan ini mengembangkan pola atau metode penyuluhan yang mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Tapi tentu juga diikuti dengan mempertimbangkan tadi berbagai ancaman, kemudian juga kondisi masyarakat kita yang memang masih rendah literasi, tingkat literasi hukumnya gitu kan. Itu juga justru menurut saya menjadi tantangan juga bagi penyuluh hukum untuk bisa mencari cara yang paling tepat untuk menarik masyarakat agar yang dari tidak tertarik untuk membaca, mendengarkan atau mengupdate informasi tertentu itu menjadi tertarik gitu. Itu justru yang akan membuat kita terus-menerus berusaha untuk mencari cara baru gitu. Kalau keadaan di luar sana tidak berubah, maka kita justru akan stagnan. Kita hanya mengenal cara menyampaikan informasi dengan berceramah saja, jangan-jangan seperti itu kan gitu. Dan itu ternyata membosankan untuk era sekarang gitu kan. Dan ini yang menurut saya di satu sisi ada peluang dengan berbagai kemudahan penyampaian informasi melalui berbagai bentuknya. Di sisi lain kita juga dihadapkan pada tantangan bahwa kita punya masyarakat yang belum punya kesadaran untuk melek informasi gitu ya. Kemudian juga tantangan terhadap mereka-mereka yang memanfaatkan kemudahan informasi ini untuk tujuan yang tidak baik gitu. Ini yang akan menjadi keuntungan sebetulnya bagi seorang penyuluh hukum untuk tadi mencari terus-menerus cara, metode menyampaikan informasi yang paling tepat bagi situasi dan kondisi tertentu yang dia sedang hadapi gitu. Jadi dia akan terus dinamis ya. Dia akan terus merasa ingin memperbaiki cara penyampaian informasinya setiap saat gitu. Tidak hanya mengenal satu cara yang dia terapkan di semua tempat, di semua acara, semua sasaran gitu. Itu menurut saya sebuah keuntungan itu buat kita, untuk para komunikator ya istilahnya. Betul. Di istilah ilmu komunikasi apa tuh namanya? Komunikator. Ya, para komunikator untuk bisa terus-menerus berinovasi gitu. Ya, cukup?
Ibu, dan itu juga merupakan pertanyaan terakhir kami. Jadi sesi tanya jawabnya sudah selesai. Oke. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu dan menjawab segala pertanyaan kami dengan sangat jelas. Data-data kami dapat terpenuhi sekarang. Ya, senang bisa membantu adik-adik. Nanti kalau ada yang masih perlu diperjelas atau dilengkapi, silahkan dilanjutkan lagi di kesempatan yang lain, gitu ya. Ini untuk keperluan apa ya? Penelitian atau apa ini? Atau tugas akhir? Tugas akhir kami di mata kuliah ekosistem komunikasi. Oke, ya. Terus sudah praktek ini berceramahkah? Prakteknya sudah adakah? Dalam bentuk apa? Praktek menyampaikan informasi itu sudahkah? Kami lebih ke konten-konten digital, Ibu. Jadi video-video atau berupa mau sedikit menambahkan Ibu, kalau misalkan untuk praktek komunikasi kayak secara langsung, pidato dan segala macam itu kami di beda mata kuliah Ibu, jadi ada mata kuliahnya sendiri. Public speaking namanya. Iya, itu belum ya? Udah Ibu, di semester awal. Sudah. Ya. Oke. Terus itu sudah dipraktekkan di lapangan? Maksudnya tidak sekedar di bangku kuliah gitu? Sudahkah? Kalau secara langsung menjadi wartawan Ibu di mata kuliah penulisan naskah jurnalistik, kami dari bahan-bahan berita itu langsung terjun ke lapangan seperti ke Malioboro saat ada aksi demonstrasi. Kami kalau secara langsung seperti itu. Ya. Oh iya, ada yang terlupa. Jogja kan sebetulnya mirip-mirip Bali ya, punya kekayaan budaya yang sangat banyak. Nah, itu juga perlu dimanfaatkan tuh, menyampaikan informasi dengan memanfaatkan budaya yang banyak digemari di wilayah tersebut gitu. Misalnya kalau masyarakat itu senang nonton wayang, maka buatlah wayang, serial wayang gitu yang isinya menyampaikan misi tertentu, informasi tertentu gitu. Dengan harapan banyak masyarakat akan senang nonton, dan misi kita untuk mencerdaskan masyarakat bisa terpenuhi gitu, tapi tidak dengan cara yang membosankan. Tapi kalau di Jawa, Jogja itu apa ya? Dua tiga orang yang saling melempar ini obrolan di atas panggung gitu, tapi membahas sesuatu dengan cara yang lucu gitu ya, dengan mengemasnya dengan lucu gitu. Jadi itu seperti apa ya? Bukan stand up komedi kan sendiri ya. Ini berdua bertiga gitu, tapi kesannya membanyol, tapi ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan. Jadi masyarakat terhibur tak suatu dari sana. Ya, itu lewat pelawak gitu pakai bahasa Bali,
mereka akan angkat masalah lokal apa gitu ya, setempat yang bisa mereka apa nih parodikan. Oke, jadi kalau ada yang kurang apa Buku sebelum itu kita akan dokumentasi terlebih dahulu, akan saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih banyak ya Bu, sudah membantu kami. Saya juga ini mau screenshot dulu ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ya. Terima Kasih. kasih kembali. Sampai Terima kasih, ketemu Bu. lagi. Ya. Yuk. Tapi udah ditanyain, Cok. Aduh. Aduh, ngelek anjing. Kayak tadi apa tuh yang ibunya bilang apa itu website kan dia pakai dalam macamnya itu kan bisa kita 6 orang. Udah follow Guys. anjir. jujur lah Iya, Cok. Gue mikirnya kayak